Bab 601, Bibit Fajar. Sang dan penyapu hanya melihat ke arah penyihir leluhur. Ada terlalu banyak alur cerita dalam beberapa menit terakhir, dan mereka memiliki beberapa masalah dalam menerima kenyataan. Penyihir leluhur yang kuat yang ingin membunuh mereka kini telah meminta pekerjaan kepada mereka. Kamu memiliki afinitas cahaya? Tanya si penyapu. Meskipun dia memiliki rambut putih panjang dan terlihat agak heroik, dia masih menyembunyikan tinjunya dalam mana kegelapan, yang berarti afinitas utamanya mungkin adalah cahaya, tapi dia juga memiliki penguasaan atas kegelapan. Penyihir leluhur mengangguk. Benar, katanya tanpa khawatir. Penyapu juga mengangguk. Sembunyikan auramu sebentar. Kita berada di tempat yang berbahaya, dan kita tidak boleh berbicara di sini. Penyihir leluhur hanya mengangkat bahu sebelum tiba-tiba menghilang. Meskipun dia belum bergerak, sang dan penyapu tidak dapat menemukannya lagi. Mereka tahu dia ada di sini, tapi selama dia tidak menggunakan mana tambahan, mustahil menemukannya. Kemampuannya untuk tetap bersembunyi ternyata sangat menakutkan, bahkan lebih baik daripada kemampuan penyapu. Namun, hal ini sebenarnya tidak mengejutkan seperti yang diperkirakan. Pertama-tama, penyihir leluhur menggunakan dua afinitas untuk menyembunyikan dirinya, bukan satu. Selain itu, dia bisa bergabung dengan keluarga Twilight Dust, yang secara otomatis berarti dia berada di 1% penyihir leluhur teratas di levelnya. Dan dia juga adalah penyihir leluhur akhir. Dia bahkan mungkin bisa melawan penyihir leluhur puncak. Seseorang seperti itu bisa saja menciptakan organisasi yang sangat kuat, dan organisasi seperti perusahaan seleksi alam atau kuil darah pasti sangat ingin membuatnya bergabung dengan mereka. Namun di keluarga Twilight Dust, dia hanyalah seorang prajurit biasa. Faktanya, dilihat dari apa yang dilihat oleh penyapu dan sang, dia bahkan tidak seperti itu. Dia hanyalah pelayan dari penyihir agung yang sombong. Penyihir sekuat itu hanya cukup baik untuk melayani anak-anak dari keluarga Twilight Dust. Perbedaan status dan kekuasaan sangat besar. Sang dan penyapu terbang ke arah barat. Untungnya, karena downsettling, hampir semua orang yang tergabung dalam perusahaan seleksi alam telah mundur dari wilayah ini. Ini adalah wilayah yang paling menguntungkan bagi perusahaan seleksi alam, tapi ketika beberapa bocah ingusan dari keluarga Twilight Dust menyuruh mereka pergi, mereka pun akan pergi. Saat mereka bertiga mundur, Sang memikirkan masa lalunya. Tidak kusangka aku pernah menjadi bagian dari organisasi yang begitu kuat, pikirnya saat Lightning Manor muncul di benaknya. Setelah melihat penyihir leluhur yang kuat, Sang juga teringat pada Relon, pengawas area 23. Jika penyihir leluhur ini sudah sangat kuat, seberapa kuat Relon, seseorang yang mengelola wilayah yang cukup besar? Sang hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Aku baru saja mencapai bagian tengah atas kuil darah, dan aku sudah bisa melihat puncak yang sangat besar di kejauhan. Di dunia ini, ada antara 500 hingga 1000 Archmage yang memiliki kekuatan pertempuran yang setara denganku, dan mereka semua mungkin adalah bagian dari 9 kerajaan. Saat ini, Sang mengetahui bahwa ada 10 kaisar penyihir di dunia tetapi hanya 9 kerajaan. 8 dari 10 kaisar penyihir memiliki kerajaan mereka sendiri, namun kekaisaran terakhir diperintah oleh 2 kaisar, menjadikan mereka organisasi tunggal terkuat di dunia. Jadi, jika secara teoritis ada 900 Archmage yang setara denganku, maka ada sekitar 100 Archmage per organisasi. 100 penyihir agung dengan kekuatan pertempuran yang sama kuatnya denganku per organisasi, pikir Sang. Pemikiran itu merendahkan hati. Pada saat itu, kata downsettling muncul lagi di benak Sang. Orang yang mampu memerintah penyihir leluhur seperti seorang pelayan. Apakah downsettling ini adalah seseorang yang setingkat denganku? Sementara Sang berpikir, penyapu menemukan jalan menembus pertahanan, dan mereka semua berhasil melewatinya. Setelah terbang beberapa menit lagi, Sang dan penyapu berhenti. Kami aman sekarang, kata penyapu sambil berbalik. Sesaat kemudian, penyihir leluhur muncul kembali. Jadi, kata penyihir leluhur dengan canggung. Ya, si penyapu bertanya setelah beberapa detik. Tentang pekerjaan itu, lanjutnya. Anda bergabung di organisasi apa? Tampaknya Anda cukup kuat, dan Anda tidak memiliki aura kepemimpinan, yang berarti Anda tidak berada dalam posisi kepemimpinan di organisasi Anda. Pekerjaan Anda harus cukup bagus jika Anda mau bekerja untuk mereka, kan? Sang dan penyapu terdiam beberapa saat. Penyihir leluhur merasa agak canggung karena dia tidak bisa melihat ekspresi dua orang di depannya. Wajah satu orang benar-benar tersembunyi di balik jubah, dan orang lain tidak memiliki mata, membuat wajahnya tampak tak bernyawa seperti mayat. Identitas organisasi kami sensitif, kata Sweeper. Aku tidak bisa memberitahumu begitu saja. Penyihir leluhur mengangkat alisnya. Baiklah, kalau begitu, seberapa bagus pekerjaan itu? Apakah bayarannya bagus? Dia bertanya. Penyapu melihat ke arah Sang dan kembali ke penyihir leluhur. Pekerjaan yang aku jalani saat ini memakan waktu sekitar 10 hari, dan aku mendapatkan sekitar 300 kristal mana kelas 6. Segera, mata penyihir leluhur melebar, dan mulutnya sedikit terbuka karena terkejut. Itu banyak, katanya setelah beberapa detik. Aku tidak yakin, tapi menurutku itu mungkin lebih dari apa yang aku dapatkan di keluarga Twilight Dust. Namun, jangan kutip aku tentang itu. Aura penyapu tidak berubah. Pembayaran bukanlah alasan mengapa semua orang ingin bergabung dengan kekaisaran. Maksudku, ya, tentu, kata penyihir leluhur, tetapi mereka tetap harus membayar dengan cukup baik, kan? Omong-omong, apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya?
Aku berhenti, kan? Penyapu itu mengangguk. Ya, dan kamu mengoceh sedikit kepada seseorang yang kamu sebut Lightbringer. Sebenarnya, aku terkejut bahwa kita masih hidup. Dia baru saja pergi setelah kata-kata kasarmu. Situasi ini terasa pahit bagi Sang dan penyapu. Mereka cukup yakin bahwa pembawa cahaya membiarkan mereka hidup karena dia mungkin melupakan keberadaan mereka. Mereka terlalu tidak penting untuk dipedulikan. Di satu sisi, mereka beruntung masih hidup, namun di sisi lain, sedikit menyakitkan karena mereka diabaikan dan diabaikan. Apa itu bibit fajar? Penyihir leluhur dan penyapu memandang ke arah Sang. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan sesuatu setelah sekian lama. Aku masih mengingatnya karena ini adalah informasi publik, kata penyihir leluhur sambil menghadap Sang. Sebenarnya cukup sederhana. Prajurit malam adalah penyihir leluhur, dan mereka adalah pegawai umum keluarga senja-senja. Pembawa cahaya adalah raja penyihir, dan mereka adalah manajer serta pemimpin prajurit malam. Mereka juga merupakan bagian dari pasukan utama keluarga Twilight Dash. Dan Dawn Seedlings adalah penyihir muda yang secara khusus dibesarkan oleh keluarga Twilight Dash untuk menjadi Mage Lord. Untuk menjadi Dawn Seedling, kamu memerlukan salah satu dari dua hal. Pertama, miliki afinitas ruang, waktu, atau gravitasi. Kedua, bisa menang melawan rata-rata penyihir yang 2 level di atas milikmu. Tentu saja, yang saya bicarakan adalah rata-rata penyihir di luar kerajaan. Itu saja, kata penyihir leluhur sambil mengangkat bahu. Sang mengangguk. Bagaimana dengan penyihir yang bisa melompat 3 level? Penyihir leluhur mengangkat alisnya. Aku tidak yakin apakah itu mungkin, dan jika memang ada penyihir yang bisa melakukan itu, keberadaan mereka mungkin akan dirahasiakan sehingga aku tidak tahu apakah mereka ada atau tidak. Sang hanya mengangguk lagi dan membuang muka. Selama uji coba terakhir, saya mampu mengalahkan mage yang kuat 2 level di atas saya, yang dapat dilihat sebagai lompatan sebesar 2,5 level. Perbedaan antara lompatan 2 level dan 2,5 level jauh lebih besar dari perkiraan orang normal. Mungkin sebenarnya ada lebih dari 100.000 Archmage yang bisa melompati 2 level, tapi mungkin hanya ada 500 yang bisa melompati 2,5 level. Aku tidak berpikir keluarga Twilight Dash akan membesarkan orang sekuat itu menjadi raja penyihir saja. Saya berasumsi bahwa mereka akan mencoba mendorong 500 orang ini menjadi raja penyihir di masa depan. Jelas, sebagian besar dari mereka akan gagal, tetapi mereka mungkin satu-satunya yang memiliki peluang untuk menjadi raja penyihir. Jadi, menurutku Dawn Seedlings bukanlah yang setingkat denganku. Pasti ada gelar tersembunyi untuk orang-orang ini. Babak 602, Musama. Setelah menjawab pertanyaan Sang, penyapu dan penyihir leluhur terus berbicara. Sweeper sedang membahas beberapa pertanyaan penting sambil memperingatkan penyihir leluhur tentang hal-hal yang harus dia lalui jika dia benar-benar memutuskan untuk bergabung dengan organisasi mereka. Penyihir leluhur hanya terus mengangguk dan mengabaikan pesan-pesan itu, mengatakan bahwa semua itu baik-baik saja. Sepertinya dia tidak memiliki keengganan khusus untuk melakukan hal-hal yang memerlukan pola pikir yang lebih dingin. Selama dia dibayar, dia tidak peduli. Baiklah, saya perlu menghubungi atasan saya untuk hal lebih lanjut, kata penyapu. Demi keamanan, aku akan melakukannya di luar jangkauan spirit sense-mu. Tentu, kata penyihir leluhur dengan bosan. Karena kamu punya kemampuan untuk bersembunyi dari indraku, lanjut penyapu, aku perlu rekanku untuk memverifikasi bahwa kamu tetap di tempatmu. Dia dengan ringan menunjuk ke arah Sang. Ya, pergi saja, kata penyihir leluhur, sambil mengabaikan kekhawatiran penyapu. Penyapu memandang Sang sebentar, lalu, dia berbalik dan terbang ke kejauhan. Sekarang, Sang dan penyihir leluhur sendirian. Kesunyian. Jadi kenapa kamu di sini? Tanya penyihir leluhur. Rahasia, jawab Sang. Kesunyian. Kenapa kamu tidak punya mata? Rahasia. Kesunyian. Aku melihat banyak mana kegelapan dan cahaya yang keluar dari dirimu. Apakah kamu lebih tipe pria terang atau lebih tipe pria kegelapan? Rahasia. Kesunyian. Apakah impian Anda untuk melakukan genosida pada semua percakapan yang dilakukan orang lain dengan Anda? Kesunyian. Penyihir leluhur mengerutkan alisnya karena kesal saat dia melihat ke arah Sang, yang terus menghadap ke arah yang acak. Kenapa kamu tunggu? Aku tidak perlu bertanya. Aku sudah tahu jawabannya. Kesunyian. Bisakah kamu setidaknya memberitahuku namamu? Rahasia. Oh, halo, rahasia. Senang bertemu denganmu. Namaku Mosuma. Kesunyian. Apa yang membawamu ke sini, rahasia? Kesunyian. Dan saat itulah Sweeper kembali. Dia menatap Sang. Apakah dia pergi saat aku pergi? Tidak, jawab Sang. Penyapu itu mengangguk dan menatap penyihir leluhur. Saya sudah berbicara dengan atasan saya. Tidak biasa bagi seorang penyihir leluhur untuk meminta pekerjaan tanpa mengetahui nama organisasi kami. Karena Anda sudah mengenal 2 anggota penting organisasi, berisiko untuk memberitahu Anda di organisasi mana kami berada ke. Oleh karena itu, identitas kami harus tetap dirahasiakan untuk saat ini. Saat ini, Anda belum cukup tahu untuk membahayakan Anda jika Anda memutuskan untuk menolak pekerjaan tersebut, yang berarti Anda masih bisa keluar. Namun, segera setelah Anda mengetahui organisasi tempat kita berada, kamu akan terpaksa menerima posisi itu. Apakah kamu akan menerima atau menolak? Penyihir leluhur mengerutkan alisnya dan berpikir. Ini merupakan sebuah teka-teki yang tidak biasa.
Saya memerlukan beberapa informasi umum untuk mengambil keputusan itu. Hal-hal seperti pembayaran, pembatasan, bea, dan sebagainya, katanya. Penyapu itu mengangguk dan memanggil selembar kertas. Ini adalah informasi umum yang boleh kamu ketahui. Kamu akan mengambil pekerjaan yang sama denganku. Mosuma memandangi lembaran kertas itu sebentar. Kesunyian. Gajinya sungguh besar, katanya setelah beberapa saat. Saya juga tidak melihat ada masalah dengan sebagian besar hal lainnya. Hanya identitas tersembunyi yang terasa mencurigakan bagiku. Mosuma terus berpikir beberapa saat lagi. Apakah organisasimu memiliki raja penyihir? Setidaknya kamu bisa menjawabnya, kan? Dia bertanya. Lebih dari satu, jawab penyapu. Mosuma bersenandung sebentar. Lalu, dia mengangguk. Baiklah, aku terima, katanya dengan seringai arogan. Kami akan menjadi rekan kerja di masa depan. Oke, jawab penyapu. Kalau begitu, ikuti aku. Aku akan membawamu ke orang yang secara resmi akan mempekerjakanmu. Setelah itu, sweeper terus terbang ke arah barat. Sang diam-diam mengikutinya. Ekspresi Mosuma berubah menjadi kecewa. Dia baru saja bergabung dengan organisasi mereka, tetapi mereka berdua hanya memandangnya seperti robot tanpa emosi dan tidak menunjukkan reaksi terhadap antusiasmenya. Itu terasa membosankan dan menyedihkan. Namun pada akhirnya, dia hanya mengikuti mereka berdua. Sekitar sehari kemudian, mereka bertiga mencapai perbatasan dengan air mata realitas lagi, namun Sang memberitahu penyapu bahwa dia tidak ingin melalui air mata realitas lagi. Jadi, mereka bertiga harus mengambil jalan memutar yang memakan waktu seharian penuh. Ketika Mosuma menyadari bahwa mereka telah menyia-nyiakan satu hari penuh, dia bertanya mengapa mereka bergerak dengan cara ini. Karena satu-satunya cara untuk melewati perbatasan itu secara langsung adalah melalui reality tier, kata sweeper. Oh, jawab Musama. Ya, aku mengerti. Aku pernah mengalaminya sekali, dan kupikir aku akan gila karena bosan. Misalnya, jika kamu hanya harus menunggu di satu tempat, itu tidak akan terlalu buruk, tapi sebenarnya kamu harus terus bergerak. Itu membuatnya sulit untuk keluar dari zona. Mosuma terus berbicara tentang air mata realitas yang dialami di masa lalu sementara penyapu dan Sang terus mengabaikannya. Akhirnya, mereka bertiga memasuki area di mana cabang Sang berada. Tentu saja, wilayah-wilayah Sang merupakan gabungan dari sekitar 15 keluarga pengumpul yang bekerja bersama, dan lebarnya sekitar 10.000 kilometer. Bahkan jika penyapu dan Mosuma mengetahui bahwa cabang Sang ada di suatu tempat di sini, mereka tidak akan dapat menemukannya. Setelah memasuki wilayah cabang Sang, penyapu berhenti dan berbalik ke arah Sang. Misi sudah selesai, katanya. Sang mengangguk. Terima kasih, katanya. Kemudian, penyapu menoleh ke Mosuma. Kamu tetap di sini. Seseorang akan segera datang menjemputmu. Mosuma hanya mengangkat bahu. Dan sang penyapu pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun lagi. Sang telah menghabiskan 10 hari terakhir ini bersama sweeper, tapi mereka hanya menjadi staf dan pelanggan. Mereka bahkan tidak mengetahui nama satu sama lain. Kesunyian. Jadi, rahasia, kata Mosuma. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tapi sebelum Mosuma selesai menanyakan pertanyaannya, Sang sudah mulai terbang ke arah barat. Mosuma hanya mengangkat alisnya saat melihat Sang pergi tanpa berkata apa-apa. Selama beberapa detik, dia menunggu dalam diam. Kamu adalah Musama. Pada saat itu, jantung Mosuma hampir meledak, dan dia melompat ke samping. Seseorang telah muncul di sampingnya tanpa dia sadari. Yang mengejutkan, itu adalah wanita bertubuh lebih kecil dengan rambut biru bergelombang. Ya, jawab Musama. Penjaga Sang, dan penguasa wilayah, mengangguk. Selamat datang di kuil darah. Mosuma berkedip beberapa kali. Seharusnya aku tahu, komentarnya. Bab 603, kembali. Sang terbang kembali ke cabangnya dan tiba beberapa menit kemudian. Karena dia kembali berada dalam jangkauan sens roh penjaga, dia tidak perlu lagi menghindari semua perilaku binatang. Dia bisa langsung melakukan perjalanan ke cabang dalam garis yang hampir lurus. Akhirnya, Sang mencapai Yellow Sunbreaker. Pada pandangan pertama, hal itu tidak tampak berbeda dari biasanya, tetapi Sang tahu bahwa ini tidak benar. Yellow Sunbreaker saat ini sedang dalam kondisi tertidur. Sang telah mendengar penjaga memberitahunya bahwa dia akan menerima Mosuma, yang berarti dia harus meninggalkan Yellow Sunbreaker untuk sementara waktu. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tanpa dia di sana, ia bisa menghancurkan seluruh cabang hingga akarnya. Beberapa detik kemudian, Sang mendarat di depan pintu masuk, tapi dia tidak sendirian. Selamat datang kembali, penjaga itu memberitahu Sang dari tempatnya di depan akar. Waktu yang dibutuhkan Sang untuk sampai ke sini sudah cukup baginya untuk mengurus upacara penerimaan Mosuma. Sang hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. CRRRRR. Pikiran penjaga mengangkat akar yang sangat berat itu, dan mereka berdua memasuki cabang tersebut. Tak lama setelah itu, Yellow Sunbreaker perlahan terbangun dari tidurnya. Di dalam dahan, Sang menuruni tangga di belakang penjaga. Penjaga itu duduk di tempat biasanya dan kembali mengelola wilayahnya. Sang tidak tahu apa yang dilakukan penjaga sepanjang hari, tapi dia berasumsi bahwa dia mungkin berkomunikasi dengan semua penjaga di wilayahnya. Apakah kamu sudah menemukan apa yang kamu cari? Dia mengirim pesan ke Sang dengan suara netral. Kamu sudah tahu, jawab Sang. Itu benar. Aku bersedia, jawabnya.
Lalu kenapa menanyakan pertanyaan itu? Sang bertanya. Penjaga tetap diam selama sekitar 2 detik. Tidakkah kamu ingin tahu kenapa aku tidak memberitahumu tentang kecerdasan para Beast Lord? Dia bertanya. Karena aku tahu kamu tahu bahwa aku tetap akan meminta untuk melihatnya, jawab Sang. Tidak ada yang menyadarinya, tapi penjaga itu mendengus kecil. Namun, dia tidak menjawab. Saya terbuka untuk misi jika Anda punya, kata Sang sambil berjalan ke ruang pelatihan 1. Penjaga tidak menjawab. Sudah muak dengan liburanmu, sialan. Spikeball bertanya pada Sang saat dia melewatinya. Sang mengabaikannya dan berjalan ke ruang pelatihan 1. Namun ketika dia ingin masuk, dia merasa isolation barrier sudah diaktifkan, artinya sudah ada yang menggunakannya. Jangan coba-coba memasuki kamarku, brengsek, teriak Spikeball sambil mencibir. Saya membayarnya, dan saya menggunakannya sekarang. Jelas sekali, Spikeball tidak menggunakannya. Sebaliknya, dia hanya membayarnya untuk memprovokasi Sang, tentu saja. Sang perlahan menjauh dari ruang pelatihan 1 dan berjalan ke ruang pelatihan 2 tanpa berkata apa-apa. Kemudian, dia masuk dan menutup pintu di belakangnya. Spikeball hanya mendengus. Cacing yang menyedihkan itu bahkan tidak berani mengeluh, gumamnya dengan jijik. Ruang pelatihan 2 sedikit lebih kecil dari ruang pelatihan 1, namun masih cukup besar bagi Sang untuk berlatih dengan pedangnya. Dia lebih suka menggunakan ruangan lain, tapi ruangan ini juga cukup bagus. Namun alih-alih berlatih, Sang hanya duduk di tengah ruangan dan fokus pada jalannya. Saya telah mengikuti jalur binatang buas untuk mencapai alam penggabungan, tetapi itu tidak akan berhasil lagi. Karena peta bintang, saya tahu apa yang saya perlukan untuk mencapai tahap jalan sejati, dan karena benih bila angin dan sebagainya, saya tahu apa yang perlu saya pahami untuk mencapai tahap puncak jalan sejati. Kemudian, saya fokus untuk memahami hal-hal yang dibutuhkan binatang untuk menjadi binatang leluhur. Tetapi sekarang, saya tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Aku tidak bisa melihat binatang-binatang itu. Aku tidak bisa melihat para penyihir. Saya tidak bisa melihat para prajurit. Dan yang lebih penting lagi, saya perlu menciptakan sesuatu yang luar biasa. Tujuan saya tidak hanya mencapai level berikutnya dalam bentuk apapun. Ini pasti merupakan transformasi yang sangat kuat. Saya harus menciptakan sesuatu yang memungkinkan saya mencapai ketuhanan di masa depan. Tapi apa? Apa yang bisa saya buat? Semua kekuatan Sang yang berbeda terlintas di benaknya. Ada banyak hal yang bisa dia kembangkan. Sepertinya ada pilihan yang tak terbatas. Tapi justru itulah masalahnya. Ada begitu banyak jalan yang bisa dijalankan, namun tidak semuanya bisa mendukung ketuhanan. Namun, tidak ada cara bagi Sang untuk mengetahui jalan mana yang akan menuju ke puncak dan mana yang tidak. Ada beberapa jalan yang jelas tidak akan menuju ke puncak. Meningkatkan kekuatan fisik Sang saja adalah contoh yang bagus. Namun sebagian besar jalan bisa mengarah kemana saja. Salah satu jalur yang menarik adalah jalur pejuang penyihir. Sang sudah mengetahui hal yang perlu dia pahami untuk mencapai alam keenam yang normal sebagai seorang pejuang, koneksi dunia. Jika dia sekarang juga berhasil memahami konsep level 3, dia mungkin bisa menggabungkan kedua hal tersebut menjadi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu seperti itu layak untuk menjadi ketuhanan. Namun, Sang memiliki tubuh pejuang, membuat jalan ini mustahil untuk dia lalui. Sang juga dapat memahami lebih banyak jalan, menambahkan lebih banyak kekuatan, dan memperluas koneksi dunianya dengan melakukan hal itu. Pada titik tertentu, kekuatan koneksi dunianya akan mencapai tingkat yang mengerikan, dan dunia di sekitar Sang pada akhirnya akan mampu mengeluarkan begitu banyak kekuatan sehingga Sang bahkan tidak perlu bergerak untuk bertarung. Itu jelas merupakan sebuah jalan ke depan. Dia juga bisa terus berlatih lebih banyak tanpa memikirkan hal khusus apapun. Perlahan-lahan hilangkan setiap kekurangan yang ditemukan Sang. Pada titik tertentu, dia harus menemukan sesuatu yang memungkinkan dia mencapai alam berikutnya. Aku punya misi untukmu. Sang perlahan berdiri dan berjalan ke pintu masuk ruang pelatihan 2. Penjaga baru saja meneleponnya. Sang menonaktifkan penghalang isolasi dan membuka pintu. Dan kemudian, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Mayat yang membeku. Bab 604/50 tahun. Tubuh manusia yang membeku dan berlumuran darah tergeletak di tengah dahan, kabut putih perlahan keluar dari mulut mayat yang terbuka. Perasaan roh Sang menyelimuti mayat itu dan menyadari. Ini bukanlah mayat. Orang tersebut sebenarnya masih hidup. Mereka kesakitan dan tidak bisa bergerak karena tubuh mereka membeku. Sang juga mengetahui identitas mayat itu, dan dia tidak terkejut sedikitpun. Itu adalah Spikeball. Itu aku. Dia menyuruhku lari kembali ke ibuku. Kepala Sang menoleh ke orang yang baru saja berbicara. Itu adalah seorang pria muda dengan senyum cerah dan rambut merah menyala. Sang juga mengenal orang itu. Dia adalah salah satu agen bernama baru, yang baru menjadi bagian dari cabang ini selama sekitar 20 tahun. Dia adalah Archmage awal dengan afinitas api. Dia senang berbicara dengan orang lain dan bercerita. Di satu sisi, dia cukup karismatik dan akan mengingatkan seseorang pada badai gurun yang telah mati. Namun, dibandingkan dengan badai gurun yang mati, orang ini sebenarnya punya masalah besar. Dia adalah pembohong yang patologis. Dia berbohong tentang hampir segala hal tanpa alasan apapun. Nama kodenya adalah Fire Pillar, dan dia berspesialisasi dalam membunuh kelompok besar.
Jika Fire Pillar lebih kuat, dia mungkin akan menerima misi untuk menyingkirkan dua keluarga pengumpul alih-alih Sang sekitar 4 tahun lalu. Sang jelas tidak mempercayai Fire Pillar ketika dia mengatakan bahwa dialah yang membekukan Spike Ball. Dia sudah memiliki tebakan yang cukup bagus berdasarkan fakta bahwa Fire Pillar sekarang ada di sini. Putri S. Putri S mungkin sudah selesai mencari uang dan ingin fokus pada pelatihannya. Dia mungkin ingin memasuki ruang pelatihan 1, tetapi ketika dia melihat Spike Ball memesannya tanpa menggunakannya, dia menjadi sedikit kesal. Membunuh antar rekan kerja jelas dilarang, tapi selalu ada jalan keluar dari aturan tersebut. Spike Ball belum mati saat ini. Dia sangat terluka dan sangat kesakitan. Jadi, Putri S tidak melanggar aturan apapun. Tentu saja, dalam keadaan normal, penjaga mungkin akan melakukan intervensi karena Spike Ball sekarang tidak dalam kondisi prima untuk menerima misi, tapi dia mungkin sama kesalnya padanya. Tolong aku. Spike Ball nyaris tidak berhasil menghubungi Sang dengan Spirit Sense-nya. Sang mengabaikannya dan berjalan ke arah penjaga. Kamu tidak perlu khawatir, kata Fire Pillar sambil tersenyum cerah. Aku akan melepaskannya nanti. Sang juga mengabaikan pilar api. Sebaliknya, Sang berhenti di belakang penjaga dan menunggu. Sesaat kemudian, selembar kertas muncul di depannya, dan dia memindainya dengan Spirit Sense-nya. Bunuh pedagang Archmage awal. Detail. Hadiah, 150 kristal mana kelas 5. Misinya biasa-biasa saja. Tidak ada yang spesial. Sang mengangguk, mengantongi lembaran kertas itu, dan berjalan menaiki tangga menuju pintu keluar. Tunggu beberapa menit, kata penjaga. Saat ini ada penyihir leluhur yang melakukan perjalanan melalui area tersebut. Sang berhenti dan menunggu. Kamu boleh pergi, kata penjaga sekitar 2 menit kemudian. Sang pergi ke lokasi target. Dalam 5 menit berikutnya, Sang membunuh sasarannya. Beberapa menit kemudian, dia tiba kembali di cabang dan menerima hadiahnya. Begitulah sebagian besar pekerjaan Sang berjalan. Dia akan mendapatkan misinya, melakukan perjalanan ke target, memenuhi misi, dan kembali. Biasanya, misi seperti itu akan jauh lebih sulit. Bagaimanapun juga, ini adalah seorang Archmage. Jika agen bernama tidak merencanakan dan melaksanakan semuanya dengan sempurna, mereka mungkin akan mati. Misi seperti itu membutuhkan persiapan dan perencanaan yang lama. Hal itu jelas tidak mudah. Tapi itu juga mengapa ini adalah pekerjaan bergaji tinggi. Lagi pula, 150 kristal mana kelas 5 mewakili 150 tahun penyihir agung awal yang hanya fokus pada kondensasi mana. 150 kristal mana tingkat 5 dapat membayar sekitar 15 pelet aliran pikiran tingkat 5. Tetapi karena Sang memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat dan karena dia memiliki beragam kemampuan, misi sulit seperti itu hanya membutuhkan waktu 15 menit. Setelah menerima pembayarannya, Sang memeriksa pintu masuk ruang pelatihan 1. Benar saja, Isolation Barrier aktif, tapi dia ragu itu Spike Ball. Sepertinya aku benar, dan Putri S sekarang ada di sana. Setidaknya dia menggunakannya. Sang memasuki ruang pelatihan 2 dan terus berpikir. Beberapa hari kemudian, dia mendapat misi berikutnya. Setelah menyelesaikan misinya, dia kembali dan melanjutkan perencanaan. Akhirnya, semakin banyak waktu berlalu. Selama bertahun-tahun, Sang telah menciptakan beberapa jalan yang bisa dia lalui. Setiap kali dia menemukan sesuatu yang memiliki potensi tertentu, dia merencanakannya tetapi tidak melatihnya. Alasannya adalah karena Sang sedang menunggu. Saat ini, dia tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi mengenai jalur mana yang harus dia ikuti, tapi itu tidak berarti bahwa jalurnya akan selalu seperti itu. Untuk saat ini, dia sedang mempersiapkan diri untuk waktu yang tepat. Dan akhirnya, waktu yang tepat pun tiba. Hari ini, Sang memberi tahu penjaga bahwa dia tidak akan menerima misi apapun selama 2 minggu ke depan dan mundur ke salah satu ruang pelatihan. Dia duduk di tengah, dan Spirit Sense-nya sepertinya menghilang. Sang telah memasuki dunia batinnya. 50 tahun telah berlalu. Sudah waktunya untuk persidangan. Inilah sebabnya Sang mempersiapkan diri. Dia tahu bahwa persidangan ini akan mendorongnya ke arah yang benar. Kepala Sang memandang ke arah prasasti batu di tengah dunia batinnya. Batas waktunya adalah beberapa minggu lagi, namun tubuh Sang sudah mencapai puncaknya sekarang. Tetapi ketika Sang melihat ke prasasti batu itu, indera rohnya benar-benar ditarik ke lokasi tertentu pada prasasti itu. Di dekat puncak prasasti, di atas aturan dunia batin Sang, ada sesuatu. Sang hanya melihat benda itu selama beberapa menit. Dia tidak yakin apa yang dia pikirkan. Apa yang dilihat Sang? Itu adalah tangan jeral. Beberapa dekade yang lalu, Sang telah memakukannya pada prasasti tersebut. Itu seharusnya melambangkan jalan Sang. Itu seharusnya mengingatkannya akan pilihan dan masa depannya. Jangan pernah kembali. Ingat pengorbananmu. Lihatlah seberapa jauh kemajuanmu. Selalu berjalan ke depan. Kita bisa mulai dengan persidangannya, kata Sang setelah beberapa saat. Bab 605, 10 besar. Spirit Sense Sang kembali, dan dia perlahan duduk kembali. Tubuhnya tidak terluka sama sekali, tapi hal yang sama tidak berlaku untuk SWOT. Saat ini, pedang tergeletak di samping Sang. Itu hanya sebesar belati. Sang perlahan menarik napas dalam-dalam saat kenyataan mulai terjadi. Aku mati, katanya. Pada saat itu, badut itu melompat turun dari roda Affinity dan berjalan ke arah Sang sambil bertepuk tangan perlahan.
Lumayan, lumayan, kata si badut sambil nyengir lebar. Sejujurnya, ketika kamu telah mencapai tahap jalan sejati, aku tidak mengira kamu akan menjadi begitu kuat di alam penggabungan. Aku berharap kamu akan memahami keempat imposmu dan kemudian melakukan terobosan. Tapi tidak, kamu sebenarnya melangkah lebih jauh. Dan, benar saja, pekerjaanmu tidak sia-sia, kata si pelawak sambil berhenti di depan Sang. Sang perlahan berdiri dan memberi makan lebih banyak biji pada pedang. Saat ini, penyimpanan biji Sang hampir habis. Lebih buruk lagi, Sang kehilangan entropi ore. Sword baru saja menghabiskan bagian terakhir dari entropi ore, yang berarti ia hanya bisa menggunakan kemampuannya 3 kali lagi. Dia hanya berharap semua ini sepadan. 14 poin dalam kategori monster, tapi senjata saja tidak cukup untuk membunuh Pick Arc Beast yang kuat. 11 poin dalam kategori penyihir, tapi penyihir agung akhir yang kuat berhasil bertahan lebih lama darimu. Totalnya 25 poin. Kamu hampir tak terkalahkan di hadapan setiap monster di alammu, dan hanya penyihir puncak dan beberapa penyihir akhir terpilih yang berbahaya bagimu. Sejujurnya, dalam hal kekuatan pertempuran untuk penyihir agung, kamu mungkin masuk dalam 10 besar, dan itu cukup mengesankan, kata si badut sambil menyeringai. Sang tidak menjawab, tapi kepalanya menoleh ke samping. 10 teratas untuk rilamnya. Angka ini jelas sangat mengesankan, namun jika dibandingkan dengan angka-angka lainnya, angka ini tidak terlalu mengesankan seperti yang diperkirakan. Ada 10 Archmage yang sekuat dia di dunia. Mungkin juga ada 10 penyihir leluhur yang sekuat ini. Ada sekitar 100 raja penyihir di dunia. Namun, umur panjang para raja penyihir ini mungkin konyol. Berapa lama seorang raja penyihir bisa hidup? 10.000 tahun. 100.000 tahun. Jika raja penyihir hidup selama 100.000 tahun, dan karena jumlahnya ada ratusan, itu berarti sekitar satu raja penyihir baru akan lahir setiap 1000 tahun. Ini adalah berapa lama seorang Archmage bisa hidup. Ini berarti hanya satu dari 10 besar yang secara teori bisa menjadi raja penyihir di masa depan. Dan tidak satu pun dari mereka yang akan menjadi kaisar penyihir. Namun, tujuan Sang adalah menjadi dewa. Ya, Sang memang sangat kuat. Dia begitu kuat hingga Archmage normal bahkan tidak bisa memahaminya. Bahkan banyak penyihir leluhur akan kesulitan memahami betapa kuatnya Sang di wilayahnya. Namun, itu pun mungkin tidak cukup untuk menjadi raja penyihir. Semua kerja keras dan pengorbanan ini hanya demi kesempatan menjadi raja penyihir. Sang telah memahami koneksi dunia bahkan sebelum mencapai alam fusion. Jika ada 9 Archmage lain yang sekuat dia, itu berarti ada 9 Archmage yang berhasil memahami konsep level 3 sebelum menjadi Archmage. Penyihir kuat yang Sang telah lawan di tahap jalan sejati hanya mengetahui 1 atau 2 konsep tingkat 2. Penyihir tertinggi puncak yang benar-benar kuat mungkin mengetahui 3 hal. Dan para penyihir agung yang kuat itu benar-benar jenius. Namun, setidaknya ada 9 penyihir tinggi saat itu yang telah memahami konsep tingkat 3. Dan mungkin hanya satu dari mereka yang benar-benar mempunyai kesempatan untuk menjadi raja penyihir. Ketika Sang mendengar bahwa dia telah mencapai 10 besar, dia tidak senang. Dia hanya merasa tertekan. Dia telah berkorban begitu banyak, dan dia telah mengabdikan seluruh hidupnya hanya pada kekuatannya, tapi masih ada orang lain yang setingkat dengannya. Persaingannya sangat ketat. Bukankah kamu anak yang sedih? Si badut berkomentar sambil tertawa kecil. Anda mencapai 10 besar, tetapi Anda bahkan lebih kehilangan motivasi dibandingkan sebelumnya. Apakah kamu pikir kamu tidak cukup kuat karena kamu belum cukup berkorban? Si badut bertanya sambil menyeringai. Sang tidak menjawab. Apakah kamu tidak mau menerima jawaban yang sudah jelas? Tanya si badut. Sang tidak menjawab. Biarkan aku memastikannya untukmu, kata si badut sambil bersandar pada palu mainannya. Alasan terbesar kenapa kamu tidak menjadi nomor 1 bukanlah kepribadianmu. Itu juga bukan fakta bahwa kamu bukan seorang mage. Pelawak itu terkekeh. Ini latar belakang dan uang. Sang tidak menjawab, dan sepertinya dia hanya melihat ke arah yang acak. Raja peserta, kata si badut. Itulah gelar penyihir terkuat per alam perkerajaan, dimulai dari alam penyihir tinggi. Setiap 1000 tahun, 9 kerajaan mengadakan turnamen. Setiap kerajaan mengirimkan raja penyihir terkuatnya. Tentu saja, Istana Penghakiman dapat mengirimkan 2 karena mereka juga memiliki 2 kaisar. 10 raja penyihir terkuat di dunia bertarung demi posisi raja penyihir. Ke-10 dari mereka dengan mudah cukup kuat untuk menjadi raja penyihir sendirian, namun karena kurangnya mana di dunia, jumlah mana yang ada tidak cukup. Mana untuk mendukung raja penyihir lainnya. Jika dunia memiliki mana yang tak terbatas, kita mungkin akan memiliki 100 kaisar penyihir dan lebih dari 1000 raja penyihir. Sayangnya, mana yang tersisa tidak sebanyak itu, yang berarti menjadi raja penyihir hanya diberikan kepada penyihir yang paling kuat. Tuhan di dunia. Pelawak itu terkekeh lagi, dan tidak ada seorang pun yang bisa menjadi kaisar penyihir. Saat ini, kamu adalah penantang raja. Pada saat itu, seringai si badut melebar. Namun, kamu bukan yang terkuat. Setidaknya ada 2 Archmage yang 100% akan mengalahkanmu dalam pertarungan dengan level yang sama denganmu. Tapi bagaimana caranya? Kata si badut dengan suara menirukan. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Uang dan status. Para penyihir ini diajari secara pribadi oleh raja penyihir. Pelawak itu memutar palu di lengannya saat dia berjalan maju mundur. Mereka diizinkan melakukan perjalanan ke seluruh dunia.
Mereka diperbolehkan melawan apapun yang mereka inginkan. Mereka mendapatkan harta apapun yang mereka inginkan, dan mereka mendapatkan harta itu sebanyak yang mereka inginkan. Gunung kristal mana kelas 7 dituangkan ke dalam tubuh mereka hanya untuk meningkatkan kapasitas mana dalam pikiran mereka sebesar 1%. Setiap kali mereka mencoba memahami konsep, mereka dikelilingi oleh mana terpadat dengan demonstrasi paling menakjubkan dari konsep yang ingin mereka pahami. Lalu, kata si badut sambil berhenti berjalan. Dia mengambil palunya dan mengarahkannya ke Sang. Itu kamu. Kamu harus bekerja hanya untuk beberapa kristal mana tingkat 6. Kamu tidak punya guru. Anda dibatasi dalam memilih lokasi Anda. Anda tidak bisa begitu saja melatih apapun yang Anda inginkan di tempat terbuka. Sial, kamu bahkan bukan seorang mage. Dan kamu bahkan tidak tahu apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai alam ke-6. Pelawak itu kembali meletakkan palu di tanah dan bersandar padanya. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, latar belakang Anda jauh lebih lemah daripada mereka, begitu pula kekayaan Anda. Ketika pola pikir sempurna harus bersaing dengan pola pikir sempurna yang didukung oleh latar belakang yang baik, pemenangnya sudah jelas. Sang tidak mengatakan apapun. Beberapa detik berlalu. Apakah kamu sudah selesai? Sang bertanya tanpa emosi. Seringai si badut berubah menjadi seringai. Kalau begitu, tunjukkan hadiahku, tambah Sang. Bab 606, 3 hadiah. Pelawak itu tertawa kecil. Kau tahu, itulah yang aku sukai darimu. Ada banyak cara yang bisa kau kembangkan saat aku membawamu ke dunia ini, tapi menurutku aku paling menyukai pengulanganmu saat ini. Kamu mengorbankan segalanya dalam hidupmu. Hanya kekuatan yang tersisa. Tetapi karena itu, kamu tidak mungkin mengorbankan hal itu juga. Kamu sudah mengerahkan seluruh kekuatanmu. Jadi, jika kamu kalah sekarang, kamu kehilangan segalanya. Katakan padaku, jika kamu tahu dengan pasti bahwa mustahil bagimu untuk mencapai alam ke-9, apalagi alam ke-10, apa yang akan kamu lakukan? Sang tidak menjawab, tapi dia tidak perlu menjawab. Keduanya tahu jawabannya. Namun, pikiran Sang tidak memikirkan skenario hipotetis seperti itu. Jalan ke depan mungkin sangat berbahaya dan sulit, tapi itu bukannya tidak bisa dilewati. Selama masih ada kesempatan, Sang akan terus maju dengan seluruh keberadaannya. Baiklah, hadiahnya kalau begitu, kata si badut setelah beberapa saat. Sang tidak menjawab, tapi kepalanya akhirnya menoleh ke arah si pelawak. Sejujurnya, kata si badut dengan seringai khasnya, kekuatanmu mencapai tingkat di mana hanya ada satu hadiah tersisa yang sesuai dengan skormu. Itu pada dasarnya adalah hadiah utama. Namun, menurutku itu akan terlalu membatasimu. Menerima hadiah itu pada dasarnya akan menguncimu pada satu jalan menuju ketuhanan tertentu, dan menurutku lebih baik memberimu lebih banyak pilihan. Jadi, saya sudah menyiapkan total 3 hadiah berbeda, tapi 2 di antaranya terdiri dari 2 hal terpisah, sedangkan yang terakhir secara efektif adalah hal yang saya rancang sebagai hadiah utama. Seringai si badut melebar. Dan satu hal lagi, saya melihat betapa kerasnya Anda berusaha menemukan jalan ke depan, dan saya telah melihat beberapa jalur potensial yang telah Anda temukan. Banyak di antaranya yang tidak mengarah pada ketuhanan, tetapi mustahil bagi Anda untuk mengetahuinya. Tetapi akan sedikit membosankan juga melihatmu memilih jalan yang membuat mustahil untuk mencapai ketuhanan. Sebuah permainan membutuhkan bahaya yang nyata agar bisa seru. Betapa menyenangkannya permainan kecil ini jika kamu tidak pernah memiliki kesempatan untuk benar-benar datang demi tujuanku, kepala. Sang tidak menjawab. Jadi, saya telah merancang 3 hadiah dengan mempertimbangkan masing-masing jalur teoretis Anda. Anda dapat memilih yang mana yang Anda inginkan. Mari kita mulai dengan yang pertama, kata si badut sambil mengangkat lengan kanannya. CRRRR. Pada saat itu, sebuah alas muncul dari tanah, dan Sang dapat melihat 2 hal di atasnya. Dia tahu apa fungsi salah satu benda tersebut, tapi dia tidak yakin untuk apa benda lainnya. Benda pertama hadiah pertama, kata badut sambil berjalan ke depan untuk mengangkat salah satu benda tersebut. Benda yang diangkat badut itu adalah sebuah roda kecil dengan beberapa simbol di atasnya. Itu tampak persis seperti roda Affinity dalam uji coba tetapi lebih kecil. Pelawak itu mengangkat kemudi dan menunjukkannya pada Sang. Dunia batinmu sekarang akan memiliki mana dari dunia luar di dalamnya, menjadikan pelatihan di sini sama baiknya dengan pelatihan di luar dunia batinmu. Dan bahkan lebih lagi, tambah si badut sambil terkekeh. Anda mendapatkan akses gratis ke roda Affinity. Artinya kamu bisa memutarnya kapanpun kamu mau, melawan apapun yang kamu mau, dan kamu tidak perlu takut mati karena kamu akan otomatis bangkit kembali. Sang menarik napas dalam-dalam. Dia tahu persis mengapa Tuhan menawarkan ini sebagai hadiah. Sang sudah khawatir tentang melatih afinitas api dan esnya. Dia bisa melatih afinitas terang dan kegelapannya tanpa masalah apapun di ruang pelatihan, tapi dia tidak mungkin menunjukkan afinitas api dan esnya kepada penjaga juga. Selain itu, Sang selalu bisa memanggil rekan latihan yang sempurna. Dewa telah menawarkan hadiah ini untuk menyelesaikan masalah Sang saat ini. Dengan ini, dia bisa melatih apapun yang dia inginkan. Objek kedua dari hadiah pertama, kata si badut sambil meletakkan roda kecil itu dan mengangkat sesuatu yang lain. Sang tahu apa itu. Itu adalah kubus hitam. Cengkeraman Sang pada pedang semakin erat. Senjata kedua pilihanmu, kata Sang Dewa. Ini akan dimulai pada level yang sama dengan levelmu saat ini. Apa artinya ini bagi pedang? Sang bertanya,
Ini pertama kalinya dia berbicara setelah sekian lama. Kubus hitam itu berputar di jari si badut, dan dia hanya menyeringai. Kamu akan memiliki pedang kedua, tapi kamu hanya akan selalu memiliki satu pedang, katanya. Sang hanya mengangguk. Dia tahu apa maksud Tuhan. Setelah melihat kubus hitam, Sang dapat memikirkan dua kemungkinan jalan yang dia teorikan. Hadiah ini sesuai dengan kedua jalan ini. CRRRR. Kemudian muncul alas kedua dengan dua benda di atasnya. Sama seperti sebelumnya, Sang bisa melihat salah satunya. Pelawak itu mengangkat salah satu dari dua benda itu. Itu adalah baju zirah kecil. Kamu sudah tahu yang ini, kata si badut. Aku menawarimu hal yang sama pada percobaan terakhir. Pelawak itu meletakkan potongan kecil baju besi itu dan mengangkat benda lainnya. Itu adalah kulit wajah. Itu seperti seseorang menguliti wajah dan membuat topeng darinya. Topeng wajah yang terlalu banyak, kata si badut sambil terkekeh. Pakailah, dan penampilan serta auramu akan berubah. Hanya Tuan Penyihir yang sangat kuat yang bisa melihat melalui penyamaran itu, dan tidak, atasanmu bukan milik Tuan Penyihir yang aku anggap sangat kuat. Sang juga tahu mengapa dewa menawarkan hadiah ini kepadanya. Dengan hadiah ini, dia bisa meninggalkan kuil darah dan pergi kemanapun dia mau. Dia bisa berkeliling dunia secara terbuka tanpa takut diikuti atau dikenali. Selain itu, baju zirah itu juga sangat cocok dengan salah satu jalan yang diteorikan Sang. Sekarang, untuk hadiah terakhir. CRRRR. Alas ketiga muncul dari tanah, dan kali ini, hanya ada satu benda di atasnya. Hadiah utamanya, kata si badut sambil mengangkatnya hanya dengan dua jari. Itu adalah pil kecil. Pil ini akan menghilangkan tubuh prajuritmu, dan kamu mendapatkan akses penuh ke pikiranmu, seperti mage lainnya, kata si badut. Kemudian, dia tertawa kecil dan menatap Sang. Dan kamu harus mempertahankan kekuatan regeneratifmu. Kelebihan dari kedua dunia tanpa kerugian. Bukankah itu bagus? Pelawak itu meletakkan pilnya dan menjauh dari tiang penyangga. Lalu akan jadi apa ini? Bab 607, beralih jalur. Sang butuh beberapa detik untuk memutuskan. Terutama hadiah pamungkas yang membuatnya tertarik. Bahkan jika Sang memutuskan jalan yang berbeda dari menjadi prajurit sihir, memiliki penyimpanan mana yang jauh lebih besar untuk pikirannya akan membantu. Dia bisa menggunakan beberapa kejutan lagi, dan dia juga bisa menggunakan mana step beberapa kali. Dia masih bisa fokus pada jalur lain sambil mengambil hadiah utama hanya untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya. Terlebih lagi, peningkatan kekuatan pertempuran ini akan mengikutinya selamanya. Namun, ada dua alasan yang membuatnya memutuskan untuk tidak mengambil hadiah utama tersebut. Pertama, Sang harus fokus pada sihir sampai levelnya sama dengan ilmu pedangnya. Meskipun Sang tahu bahwa dia sangat berbakat dalam pertarungan fisik, dia sebenarnya tidak tahu seberapa bagus dia dalam memahami sihir. Semua itu pada dasarnya bermuara pada waktu. Waktu Sang sudah terbatas, dan pelatihan sihir di atas segalanya kemungkinan besar akan terlalu berlebihan. Dan alasan kedua, pelawak itu menyeringai ketika dia membaca pikiran Sang. Cukup serakah, bukan? Sang tidak menjawab. Alasan kedua berkaitan dengan apa yang Tuhan katakan bertahun-tahun yang lalu. Jika kamu ingin menyingkirkan tubuh prajuritmu, kamu memerlukan bantuan seorang raja, dan yang aku maksud bukan raja di kerajaan kecilmu. Inilah yang Tuhan katakan. Ya, alasan kedua Sang adalah dia bisa menyingkirkan tubuh prajuritnya sendiri di masa depan. Tapi dia tidak bisa mendapatkan satu pun dari 4 item lainnya di masa depan. Sekarang, hanya tersisa 2 potensi hadiah. Jelas baginya apa yang dilambangkannya. Saya akan mengambil pedang dan akses ke persidangan, kata Sang. CRRRR. 2 tiang lainnya lenyap lagi ke dalam tanah, meninggalkan tiang yang berisi pedang dan roda kecil. Sang berjalan mendekat dan memegang kubus itu. Di saat yang sama, roda kecil itu lenyap begitu saja. Tidak perlu menggunakan uji coba. Itu hanya simbol hadiah. Sang fokus pada kubus itu dan membayangkannya mengambil bentuk tertentu. Bersinar. Dalam sekejap, kubus hitam itu berbentuk pedang kolosal. Saat Sang memegang pedang kolosal di tangannya, dia fokus pada pedang itu. Pedang, dia bertanya. Ya, jawab pedang kolosal. Tidak ada yang berubah. Sang melihat ke arah pedang asli, yang saat ini berada dalam kondisi pedang panjang. Ya, saya juga di sini, katanya kepada Sang. Sang mengangguk, dan beberapa kekhawatirannya yang tersembunyi menghilang. Pedang sekarang menghuni kedua pedang itu. Dia tidak harus berurusan dengan senjata cerdas kedua, dan pedang baru masih bisa membantunya karena dikendalikan oleh pedang. Karena kalian menghuni kedua tubuh tersebut, akan baik-baik saja jika aku hanya memiliki satu dari kalian di dalam tubuhku. Dia bertanya, tiba-tiba memiliki 2 pedang akan mencurigakan. Tidak apa-apa, jawab pedang. Sang mengangguk lagi, dan banyak ide potensial muncul di benaknya. Jelas sekali, dia membutuhkan 2 tangan untuk menggunakan pedang kolosal atau pedang hebat. Ini berarti dia hanya bisa menggunakan satu negara dalam satu waktu. Namun, memiliki 2 pedang juga memecahkan kelemahan besar Sang. Dalam pikiran Sang, dia membayangkan dirinya maju dengan negara pedang kolosal miliknya. Seorang mage menembaki dia. Kemudian, Sang mengeluarkan pedangnya dan memanggil pedang panjang. Dengan itu, dia bisa menggunakan shock beberapa kali, tiba di depan lawan, dan kemudian beralih ke pedang kolosalnya lagi.
Salah satu kelemahan terbesar Sang adalah dia tidak bisa kembali ke Amerika selama pertempuran. Tapi sekarang, dia bisa. Hanya ini saja sudah sepadan. Saat Sang memikirkan hal lain apa yang bisa dia lakukan dengan pedang kedua, pikirannya tiba-tiba melayang ke tempat lain. Fokus Sang ditarik ke pedang kolosal. Lalu, ke pedang panjang. Dan kembali ke pedang kolosal lagi. Besar kecil. Banyak, sedikit, kurang lebih, tambah kurang, penambahan, pengurangan. 0. Entropi. Cengkeraman Sang semakin erat saat dia tiba-tiba memikirkan sebuah jalan baru, yang terasa lebih sejalan dengan afinitasnya yang sebenarnya. Cara berbeda untuk menggabungkan afinitasnya. Rencana awal Sang ketika memilih pedang kedua bergantung pada penggabungan dua afinitasnya dua kali. Dia telah menyadari bahwa dia membuat kemajuan sambil terus menggunakan terang dan kegelapan, dan dia merasa seperti berada di titik puncak untuk memahami sesuatu yang penting. Sang tidak hanya duduk diam, tidak melakukan apapun, selama 50 tahun terakhir. Dia menyadari bahwa mungkin juga ada konsep murni untuk afinitas entropi, dan Lucius mungkin menggunakannya untuk menjadi kaisar penyihir. Salah satu konsep ini adalah Twilight, perpaduan afinitas terang dan kegelapan. Namun, meskipun Twilight juga dianggap sebagai konsep campuran dan afinitas, itu mungkin merupakan konsep murni untuk entropi. Tentu saja, hal itu juga memberi Sang cukup informasi untuk menemukan potensi konsep entropi murni lainnya. Suhu. Awalnya, ketika memilih pedang kedua, rencana Sang adalah memahami konsep senja dan suhu. Satu pedang akan memadukan aspek terang dan gelap, sementara pedang lainnya akan fokus pada api dan es. Seperti ini, Sang bisa menggunakan keempat afinitasnya sekaligus. Dia akan memecahkan masalah terbesarnya. Dia akhirnya bisa menggunakan semua yang dia miliki pada saat yang bersamaan. Namun, setelah menerima pedang barunya, pikiran Sang berubah. Dan kemudian, dia berbalik menghadap si badut, yang masih berdiri di sana sambil nyengir. Kau tahu, kata si badut, mengetahui sepenuhnya apa yang dipikirkan Sang. Kamu sudah punya pertanyaan sebelumnya. Tapi, karena pertanyaanmu kurang lebih sudah menjadi rahasia umum bagi para mage, aku bersedia menghiburmu dan memberimu jawaban, katanya. Detak jantung Sang sedikit meningkat. Ya, itu mungkin, kata si badut. Kamu juga bisa melakukannya dengan cara itu, tapi itu akan lebih sulit. Tapi itu masih mungkin. Bab 608, Konsep. Pelawak itu sedang menggali ke dalam salah satu telinganya dengan jari-jarinya karena bosan. Secara teknis, tidak ada tingkatan untuk konsep, kata si badut. Secara teoritis, kamu bisa memahami konsep tingkat 5 sambil menjadi penyihir sejati puncak, dan itu hanya akan sedikit lebih kuat daripada konsep tingkat 1. Tujuannya adalah mempelajari segala sesuatu tentang suatu hal. Semakin banyak Anda mengetahui tentang suatu hal, semakin kuat jadinya Anda. Mari kita ambil air, misalnya. Konsep afinitas air tingkat 1 yang diterima secara umum adalah tetesan, seperti tetesan air hujan. Anda tahu bagaimana tetesan terbentuk, bagaimana tindakannya, dan apa fungsinya. Konsep afinitas air tingkat 5 yang diterima secara umum adalah lautan. Anda secara efektif mengetahui kekuatan perairan yang sangat besar. Anda tahu apa yang membuatnya menjadi lautan dan apa yang membedakannya dari hujan, sungai, danau, dan sebagainya. Namun, jika Anda hanya mengetahui fungsi lautan tetapi tidak mengetahui cara kerja lautan, hal tersebut tidak akan berguna. Lautan sebenarnya memiliki aliran di dalamnya, dan Anda tidak akan mengetahui apa fungsinya jika Anda tidak memahami fungsinya. Tingkat 4 konsep afinitas air, aliran. Lautan juga menghasilkan dan menerima hujan, yang berarti Anda memerlukan konsep tingkat 2, hujan, dan untuk menggunakannya dengan benar, Anda memerlukan konsep tingkat 1, jatuhkan. Jadi, meskipun kita bisa menggunakan pengetahuan yang lebih umum tentang lautan, kita masih kekurangan pengetahuan yang spesifik. Bayangkan saja seperti sebuah mobil tapi tanpa mesin, ban, jok, dan sebagainya. Pada dasarnya ini adalah sesuatu yang menggabungkan segalanya, tapi tidak terlalu berguna jika ada yang hilang. Secara teoritis, Anda dapat memahami konsep dalam urutan apapun yang Anda inginkan, dan konsep tingkat yang lebih tinggi tidak perlu terlalu sulit untuk dipahami. Mari kita ambil konsep Rain level 2 yang diterima secara umum dan konsep Drop level 1, misalnya. Biasanya kamu memahami Drop, lalu memahami Rain. Memahami Rain jauh lebih sulit daripada memahami Drop. Bisa dibilang kesulitan memahami Drop itu 1 dan memahami Rain itu 5. Namun, jika kamu fokus pada Rain terlebih dahulu, akan lebih mudah untuk memahaminya dibandingkan jika kamu memahami Drop terlebih dahulu dan Rain kedua. Agak tidak intuitif, ya. Sang tidak bereaksi, tapi dia setuju. Itu tidak masuk akal. Itu karena persyaratan kombinasinya berpindah tempat, jelas si badut. Saat Anda pertama kali memahami Drop dan kemudian mencoba memahami Rain, Anda juga memahami metode untuk menggabungkan keduanya. Dengan menggabungkan keduanya, Drop meningkatkan kekuatan Rain, dan Rain meningkatkan kekuatan Drop. Jadi, ketika memahami dua konsep murni dari satu afinitas, Anda sebenarnya tidak mempelajari dua hal melainkan tiga hal, dua konsep dan cara memadukannya. Jika kamu memahami Rain terlebih dahulu, itu akan mempunyai tingkat kesulitan 5 karena kamu harus memahami Rain tanpa mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang Drop, membuatnya menjadi sangat sulit. Setelah itu, memahami Drop akan mempunyai kesulitan sekitar 3,5 karena juga harus memahami kombinasinya. Singkatnya,
Ini berarti Anda dapat memahami konsep tingkat 2 sebelum konsep tingkat 1, namun hal ini akan menjadi sangat sulit dan tidak efisien. Tapi itu mungkin. Sang mengangguk. Jadi, tentang rencanaku. Yah, kata si pelawak, entropi agak istimewa. Tidak ada gunanya aku merahasiakan keempat konsep pertamanya karena kamu sudah dapat menebaknya. Jika aku memberi level pada konsep tersebut, menurutku suhu adalah yang paling mudah, diikuti oleh senja, diikuti oleh penjumlahan, diikuti oleh pengurangan. Petik 2. Tetapi jika dibandingkan dengan air, misalnya, keempat konsep ini tidak mengarah ke satu sama lain. Untuk air, tetesan mengarah ke hujan, mengarah ke sungai dan danau, dan keduanya mengarah ke lautan. Untuk air, dua hal pertama pada dasarnya wajib untuk dipahami terlebih dahulu, tetapi Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin memahami sungai atau danau selanjutnya. Hujan mengarah ke keduanya, dan mereka tidak terlalu membutuhkan satu sama lain. Memahami sungai sedikit lebih sulit daripada memahami danau, itulah sebabnya sungai secara umum diterima sebagai konsep tingkat 4 sedangkan danau adalah konsep tingkat 3, namun Anda juga dapat memahami sungai pertama dan danau kedua. Itulah yang terjadi pada 4 konsep pertamamu. 4 konsep pertama Anda semuanya terpisah, tetapi semuanya mengarah ke konsep kelima secara bersamaan. Tentu saja, begitu Anda mengetahuinya, memahami yang lain akan menjadi lebih sulit. Biarkan aku memasukkannya ke dalam angka. Memahami suhu terlebih dahulu adalah 1, senja adalah 2, penjumlahan adalah 3, dan pengurangan adalah 4. Jika Anda memahaminya secara berurutan, itu akan menjadi 1, 5, 15, 50. Jika kamu memahaminya sesuai urutan yang kamu rencanakan, itu akan menjadi 3, 7, 12, 45. Untungnya, pikiranmu sudah berada pada level penyihir tinggi, sementara orang lain harus memahami konsep level 1 saat berada pada level penyihir sejati. Memahami penambahan terlebih dahulu akan sedikit lebih mudah daripada penyihir sejati yang memahami level 1. Konsep, tetapi memahami pengurangan kedua akan lebih sulit daripada mempelajari konsep murni tingkat 2. Ini akan sama sulitnya dengan memahami konsep campuran tingkat 2. Singkatnya, kamu harus mencapai level sihir yang akan membuatmu di atas rata-rata untuk seorang penyihir tertinggi. Untungnya, umurmu tersisa sekitar 640 tahun, jauh lebih banyak daripada yang harus dipahami oleh penyihir tertinggi manapun. Lalu si badut itu menyeringai. Tapi itu belum segalanya, kan? Anda juga harus memahami 2 impos lagi untuk 2 negara baru yang ingin Anda buat, dan impos tersebut harus sangat kuat sehingga mencakup 2 impos yang sudah Anda buat. Dan kemudian, ketika semuanya selesai, Anda bahkan harus menggabungkan semuanya dan mengubah koneksi dunia Anda, yang akan sangat sulit. Jalan yang Anda rencanakan sangat sulit, tetapi harus saya katakan, ini adalah jalan yang sangat kuat. Itu seharusnya menjawab pertanyaanmu, kan? Tanya si badut. Tentu saja si badut tidak perlu menunggu jawaban. Bagus. Kalau begitu, semoga berhasil. Dan badut itu menghilang. Sang tidak bergerak untuk beberapa saat pikirannya memikirkan jalannya menuju alam ke-6. Akhirnya, semuanya menjadi jelas. Bab 609, rencananya. Setelah badut itu pergi, Sang hanya tetap berdiri, memikirkan jalan masa depannya. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Pertama, dia perlu memahami konsep penjumlahan. Kemudian, dia perlu memahami konsep pengurangan. Setelah itu, dia perlu menciptakan 2 impos yang sangat kuat dan kuat. Dan yang terakhir, dia perlu mengintegrasikan segalanya. Banyak hal yang harus dilakukan, tapi Sang sudah tahu sejak awal bahwa ini tidak akan mudah. Untungnya, saya tidak perlu melakukan hal-hal ini satu persatu. Mereka tidak akan memperkuat tubuhku atau membantu dengan cara apapun selama kemajuan kecil. Ini lebih merupakan hal melakukan segalanya sekaligus. Ini adalah 4 komponen yang saya butuhkan, dan setelah mendapatkannya, saya dapat mencoba melakukan terobosan. Tetapi pertama-tama, saya harus maju ke alam penggabungan awal untuk memperkuat pikiran saya. Semakin kuat pikiran saya, semakin mudah untuk memahami 2 konsep yang saya butuhkan. Aku masih punya beberapa hari lagi sebelum aku kembali ke dunia nyata. Saya pikir saya harus menggunakan hari-hari ini untuk mengenal pedang kedua saya. Pertama, kenali pedang keduaku. Kedua, mencapai alam penggabungan awal. Ketiga, cobalah memahami konsep penambahan sambil menyerap kekejian selama misi. Sang mengangguk sekali dan memegang kedua pedangnya. Sedetik kemudian, pedang panjang itu menghilang. Sang telah memasukkannya ke dalam space ring miliknya. Space ring miliknya lebih mudah diakses daripada dunia batinnya, memungkinkan pertukaran senjata lebih cepat. Bersinar, bersinar, Sang menukar pedangnya dan menggerakkan sok beberapa kali sebelum menukar kembali ke pedang kolosalnya. Rasanya tidak wajar. Selain itu, mana Sang yang tertinggal setelah menggunakan suatu teknik mengganggu teknik lanjutannya? Mana kegelapan untuk kejutan Sang menyulitkan pembuatan Brilliance dengan benar, misalnya. Menggunakan Ghost Step daripada sok membuatnya sedikit lebih mudah, tapi Sang masih merasa canggung. Semua tekniknya diciptakan untuk digunakan secara terpisah. Itu masalahnya, pikir Sang. Di masa depan, saya hanya akan menggunakan 2 negara bagian, bukan 4 negara bagian, dan saya bahkan akan menggunakannya pada saat yang sama. Teknikku harus mengalir lebih baik satu sama lain, meski itu mungkin mengurangi kekuatannya sedikit. Tiba-tiba, Sang menggelengkan kepalanya. Itu seharusnya bukan urusanku sekarang.
Untuk itulah aku membuat dua impos baruku. Untuk saat ini, aku harus membiasakan diri bertarung dengan dua pedang, meskipun itu terasa canggung. Setelah berlatih selama beberapa jam, Sang akhirnya bisa menguasainya. Kemudian, dia mulai memanggil roda itu. Sang menghendaki roda binatang itu muncul, dan roda itu pun muncul. Dia menghendaki lawannya memiliki tingkat kekuatan tertentu dan memutarnya. Sayangnya, dia tidak bisa begitu saja memilih siapa atau apa yang ingin dia lawan. Dia hanya bisa memilih kekuatan lawannya. Lawan Sang segera muncul, dan dia menyerangnya. Usai pertarungan, Sang langsung memanggil lawan berikutnya. Dan yang berikutnya, dan seterusnya. Saat memanggil lawannya, dia sangat berhati-hati untuk tidak memanggil lawan yang terlalu kuat. Sang sudah tidak muda dan tidak berpengalaman lagi. Dia tahu persis bahaya apa yang bisa ditimbulkan oleh roda ini padanya. Menggunakan roda dengan cara yang salah dapat melukai Sang. Itu bisa menghilangkan rasa takutnya. Takut akan kematian. Takut kehilangan. Saat ini, kematian masih merupakan hal yang menakutkan dan tidak wajar bagi Sang, dan jika tidak ada insentif baginya untuk mendapatkan lebih banyak poin, dia tidak akan pernah memutuskan untuk melawan Pick Archbeast yang kuat atau Latte Archmage yang kuat. Emosi yang intens dan ketakutan akan kematian adalah hal yang sangat diperlukan untuk menggali potensi seseorang. Di bumi, ada cerita tentang para ibu yang mampu mengangkat mobil untuk menyelamatkan anaknya. Meskipun contohnya mungkin agak ekstrim, namun hal ini menunjukkan fakta yang tidak dapat dihindari. Di bawah rasa takut akan kematian atau kehilangan orang yang dicintai, manusia dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan jika tidak. Hal serupa juga terjadi pada Sang. Resiko besar kehilangan segalanya bisa meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Namun, jika Sang terus melawan monster kuat di dunia batinnya dan mati, perasaan kematian akan tumpul. Pada titik tertentu, Sang akan menjadi terbiasa dengan kematian sehingga tubuhnya bahkan tidak mengirimkan rasa takut ke dalam pikirannya ketika dia benar-benar bertarung dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Namun ketakutan ini diperlukan untuk melakukan yang terbaik. Karena itu, Sang tidak akan memanggil lawan yang benar-benar berbahaya dengan roda tersebut. Setiap kematian akan melemahkan ketakutannya. Ketakutan adalah motivator yang kuat, dan Sang harus menyimpannya pada saat ia benar-benar membutuhkannya. Selain itu, Sang tidak ingin menggunakan entropi pedang lagi. Dia sudah kehabisan entropi ore, dan SWOT hanya memiliki sisa kegunaan yang terbatas. Jadi, pada akhirnya, Sang memutuskan untuk bertarung melawan Mid Archbeast yang kuat. Mereka cukup kuat sehingga Sang bisa melukai mereka tanpa menggunakan entropi pedang tetapi masih cukup sulit untuk menang tanpa menggunakan entropi pedang. Dalam skenario terburuk, Sang perlu menggunakan sedikit entropi pedang. Selama beberapa hari, Sang terus bertarung melawan binatang yang berbeda, dan dia tidak perlu menggunakan entropi pedang sekalipun. Akhirnya, Sang puas dengan kemajuannya dan berhenti. Masih terasa agak canggung untuk mengganti senjata dengan teknik yang berbeda, tapi dia sekarang bisa melakukannya tanpa masalah. Sang ingin mengadaptasi tekniknya agar lebih lancar dari apapun, tapi itu tidak mudah. Setiap teknik Sang telah disempurnakan, dan dia bahkan menciptakan jalur mana untuk mendukung gerakan ini. Jika Sang ingin mengubah tekniknya, dia juga perlu mengubah jalur mananya. Untuk saat ini, itu terlalu banyak pekerjaan. Daripada menyatukan dua rumah dan menggabungkannya, Sang memutuskan bahwa akan lebih mudah untuk membangun rumah ketiga di antara keduanya. Disinilah tempat impose barunya berada. Namun, untuk saat ini, Sang perlu berusaha memahami penambahan. Sang memasukkan pedang kolosalnya ke dalam cincin luar angkasa dan meninggalkan dunia batinnya. Bab 610, lebih mudah dari yang diharapkan. Setelah meninggalkan dunia batinnya, Sang berjalan ke pintu masuk ruang pelatihannya. Dia keluar dan berjalan ke penjaga. Saat ini, Trapper dan Ice Princess sedang duduk di tengah-tengah dahan. Setelah sekitar 50 tahun, cabang tersebut masing-masing menjalani satu shift. Biasanya, Trapper dan ibu rumah tangga akan menerima dan menyelesaikan misi saat ini, tapi ada masalah. Istri rumah tangga sudah meninggal. Dalam salah satu misinya untuk memata-matai seseorang, dia ditemukan sebagai sasaran. Meskipun ibu rumah tangga sangat hebat dalam bersembunyi dan melarikan diri, dia hanya berada di level rata-rata dalam pertarungan, dan targetnya sebenarnya berada satu level di atasnya. Dia tidak berhasil kembali, tapi Trapper masih hidup, dan dia bahkan sudah naik satu level. Dia sekarang berada di alam penyihir akhir, dan dia adalah salah satu dari keduanya. Yang lainnya adalah Putri S, yang juga sudah maju. Penyihir Agung akhir yang lama telah maju ke alam penyihir Agung Puncak dan telah berpindah cabang karena tidak banyak yang bisa dilakukan untuk penyihir Agung Puncak di cabang ini. Ini berarti Trapper dan Ice Princess kini menjadi dua agen bernama paling kuat di cabang. Saat Sang berjalan melewati mereka, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Biasanya Trapper adalah orang yang sangat cerewet dan sombong, namun di hadapan Putri S, dia tetap diam. Putri S terkenal karena tidak banyak bicara, tidak pernah bisa menerima lelucon, dan langsung menyerang jika dia tidak menyukai sesuatu pada seseorang. Trapper telah belajar bahwa lebih baik dia diam dan tidak memandangnya ketika dia berada di dekatnya. Namun, hal itu tidak memuaskan, hausnya. Faktanya, Ice Princess adalah target terbesar Trapper. Dia menginginkannya. Semakin kuat seorang wanita, semakin dia ingin menaklukkan mereka.
Tapi Putri Es itu kuat, sangat berbahaya, dan melakukan apapun terhadap rekan kerja merupakan tindakan yang melanggar aturan. Tentu saja, Putri Es mengenal Trapper, dan dia tahu persis apa yang diinginkan Trapper. Namun, dalam pikirannya, menginginkannya adalah hal yang wajar. Dia cantik, kuat, cerdas, dan berani. Orang lain boleh menginginkannya, tapi mereka tidak boleh menunjukkan rasa tidak hormat padanya. Trapper dan Ice Princess memiliki dinamika yang unik. Sepertinya keduanya mengabaikan satu sama lain tetapi juga saling menantang di saat yang bersamaan. Suasana di antara mereka sangat tegang dan tidak romantis. Sepertinya Trapper akan melakukan sesuatu yang mengerikan, dan Putri Es hendak menggorok lehernya. Saat sang berjalan melewati mereka, Trapper tidak berkata apa-apa. Bagi Trapper, White Ghost pada dasarnya hanyalah Putri Es tetapi memiliki penis. Bagi Putri Es, hantu putih adalah seseorang yang mengetahui tempatnya. Hantu putih tidak mengganggunya dengan kata-kata yang tidak perlu, dan dia selalu menyendiri. Aku ingin menukar mana kristalku, kata sang kepada penjaga. Apa yang kamu inginkan? Dia bertanya dengan nada netral, tidak menatapnya. Pelet aliran pikiran kelas 5, izin untuk berlatih di luar, dan informasi tentang lokasi binatang leluhur, kata sang. Ketika penjaga mendengar itu, dia menoleh dan menatap sang dengan mata biru lautnya dari samping. Kamu tertarik untuk melatih sihir. Dia mengirimkan pesan agar yang lain tidak mendengar kata-katanya. Benar, kata sang. Satu-satunya alasan mengapa sang ingin berlatih di luar adalah untuk menganalisis cara kerja mana di dunia. Dia bisa melatih tubuh dan tekniknya di ruang pelatihan tanpa masalah, dan tidak masuk akal baginya untuk berlatih di luar. Ini berarti dia mungkin tertarik untuk memahami konsep. Apa yang ada dalam pikiranmu? Dia bertanya, berbalik lagi. Saya ingin melihat light dari sudut pandang baru, kata sang. Saya ingin merasakan cahaya yang dihasilkan api. Penjaga itu menggerakkan kukunya ke dagunya sambil berpikir. Api memang menghasilkan cahaya, tapi jenis cahayanya berbeda. Penyihir biasanya tidak melihat api ketika mereka mencoba memahami konsep cahaya. Namun, hal itu sebagian besar berlaku untuk konsep sebelumnya. Sebagai seorang mage lord yang berpengalaman, penjaga mengetahui banyak konsep yang sangat maju, dan dia tahu bahwa konsep cahaya tingkat 4 murni adalah fajar, yang berhubungan dengan matahari, yang jelas berhubungan dengan api. Pasti ada hubungannya di sana. Selain itu, hantu putih bukanlah seorang penyihir melainkan seorang pejuang. Selain itu, dia sudah menggunakan jalan yang tidak lazim untuk memahami cahaya, yaitu kebutaannya yang disengaja. Jika ini adalah mage biasa, penjaga akan curiga. Mungkin mereka ingin bertemu seseorang. Mungkin mereka ingin melarikan diri. Namun, metode pelatihan hantu putih yang tidak biasa dan kekuatan pertempurannya yang jelas sangat kuat berbicara mewakili dirinya. Hantu putih cukup pintar untuk mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari kuil darah tanpa melalui jalur yang tepat. Terakhir, permintaannya jauh lebih mudah dipenuhi daripada yang diperkirakan oleh White Ghost. Itu bukan masalah, jawab penjaga. Ada seekor binatang yang sangat akrab dengan api dan cahaya. Pelindung matahari kuning. Tubuh sang tidak bereaksi, tapi sebenarnya dia cukup terkejut. Dia terkejut karena dia melewatkan hubungan yang jelas itu. Yellow Sunbreaker pada dasarnya adalah bunga matahari yang sangat besar. Seluruh keberadaannya pada dasarnya berputar mengelilingi matahari, dan sang merasakan cukup banyak mana api yang datang darinya dari waktu ke waktu. Yellow Sunbreaker berburu dengan melepaskan mananya dan memprovokasi binatang lain untuk menyerangnya, tapi aku membatalkan sebagian besar mana apinya untuk mencegah binatang leluhur lain mendekat dan menyerangnya, kata penjaga. Jika Yellow Sunbreaker mati, kita perlu berpindah lokasi. Namun, aku bisa memindahkan area di mana aku membatalkan mananya ke tempat yang lebih jauh. Aku akan membiarkan kilometer terdekat terisi mananya. Itu tidak akan meningkatkan bahaya sama sekali sambil memberimu tempat latihan yang bagus. Tidak masalah. Kamu bahkan tidak perlu membayar apapun untuk itu. Jadi, berapa pelet aliran pikiran kelas 5 yang kamu inginkan? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.